Zhuge Liang atau dikenal dengan nama Gongming adalah seorang figur sentral dalam sejarah tiga kerajaan. Bagi penggemar atau pemerhati sejarah Tiongkok kuno, nama ini tentu sudah tidak asing lagi. Zhuge Liang juga merupakan Perdana Menteri dan ahli strategi yang paling cerdik dalam sejarah Tiongkok. Berasal dari negara Shuhan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Liu Bei. Karena kecerdasannya, beliau dianugerahi sebagai salah satu dari 6 Perdana Menteri yang paling legendaris dalam sejarah Tiongkok kuno. Salah satu kisah paling legendaris terjadi pada pertempuran Sibi tahun 2008 sampai 2009 Masehi. Pertempuran yang berawal dari adanya ancaman Cao yang menguasai bagian utara Sungai Yangtze terhadap wilayah barat daya Sichuan yang dikuasai oleh Liu Bei. Zhuge Liang pun membangun rencana aliansi antara pihak Liu Bei dengan penguasa wilayah barat daya yang bernama Sun Quan. Pihak koalisi akhirnya berhasil memenangkan pertempuran melawan Cao yang memiliki jumlah kekuatan militer yang jauh lebih besar. Pertempuran itu merupakan pertempuran armada perang air terbesar sepanjang sejarah Tiongkok kuno. Banyak yang mempercayai bahwa titik balik dari kemenangan pasukan aliansi ini disebabkan karena keahlian strategi dan kemampuan Zhuge Liang. Zhuge Liang memahami astronomi dan juga penguasaan ritual-ritual Taoisme yang sangat mistis. Strategi kemenangan Zhuge Liang adalah dengan menggunakan api dan ketepatan meramalkan cuaca dan membaca pergerakan arah angin dengan tepat, yang pada saat itu dianggap sebagai kemampuan supranatural. Meskipun hingga sekarang masih banyak yang menganggap bahwa ketenaran beliau adalah karena memiliki kekuatan sebagai manusia titisan dewa, namun hal yang dapat diteladani dari Zhuge Liang adalah contoh yang baik yang diberikan melalui ketokohannya. Posisi politiknya yang tinggi sebagai ahli strategi dan Perdana Menteri tidak membuat dirinya kehilangan rasa kemanusiaan yang tinggi. Hal ini membedakan dengan para ahli strategi sebelumnya. Ada satu kisah pada penyerangan ke selatan dengan menaklukkan Nanzhong yang dihuni oleh suku Nanman atau suku barbar selatan. Zhuge Liang berhasil menangkap Meng Huo yang kala itu sebagai pemimpin Nanzhong sebanyak 7 kali. Kemudian Zhuge Liang melepaskannya. Akhirnya Meng Huo menyerah tunduk pada Zhuge Liang dan diangkat sebagai gubernur di wilayah selatan tersebut. Dedikasi yang tinggi juga menandai ketokohan dari Zhuge Liang.
Pada tahun 234 Masehi, saat menghadapi pasukan Wei yang dipimpin oleh Sima Yi, Zhuge sadar bahwa pasukannya memiliki harapan yang tipis untuk memenangkan peperangan. Di tengah sakit kerasnya, Zhuge kemudian menunjuk Jiang Fei sebagai penerusnya, sambil menyusun strategi besar agar pasukan Shu dapat keluar dari pertempuran dan menghindari korban jiwa yang besar. Jika ada yang mengatakan bahwa hanya pemenanglah yang menuliskan sejarah, tidak demikian dengan Zhuge Liang. Kalah dalam pertempuran melawan Cao Cao membuat dirinya semakin terkenal dalam sejarah Tiongkok. Pada saat Zhuge meninggal dunia, Jiang Fei kemudian menjaga berita kematian Zhuge sambil menjalankan strateginya sampai mereka kembali dengan selamat di lembah Baoye untuk kembali ke Hansong. Pada tahun 265, Menteri Negara Wei yang bernama Sima Yan atau cucu dari Sima Yi merebut kekuasaan dari keluarga Cao dan mendirikan negara Jin. Namun sayangnya, Sima Yi menyadari strategi ini dan berhasil menaklukkan pasukan Shu. Setelah perang berakhir, Sima Yi pergi ke sisa-sisa perkemahan Shu yang telah kosong dan menganugerahi Zhuge sebagai the greatest mind under heaven atau pikiran terbesar di bawah surga. Kematian Zhuge menjadi awal kemunduran bangsa Shu yang akhirnya menyerah kepada Wei pada tahun 263 atau sekitar 30 tahun setelah Zhuge wafat. Pada tahun 280, Cina akhirnya dipersatukan di bawah dinasti Jin yang akan berkuasa selama lebih dari 150 tahun berikutnya. Zhuge juga adalah seorang dewa dalam tokoh agama Tao yang sangat menguasai ilmu astronomi dan memahami ritual-ritual keagamaan Tao. Dia acap kali dilukiskan sedang memakai sebuah jubah dan memegang kipas yang terbuat dari bulu bangau. Dia dikenal dengan nama Kong Ming atau Kong Peng yang mempunyai julukan naga tidur. Meskipun hingga sekarang masih banyak yang menganggap bahwa ketenaran beliau adalah karena memiliki kekuatan sebagai manusia titisan dewa, namun hal yang dapat diteladani dari Zhuge adalah contoh yang baik yang diberikan melalui ketokohannya. Di Lasem sendiri, Zhuge tergambar dalam kisah tiga negara, yaitu mural Samkok di beberapa kelenteng Lasem. Bagi pemirsa yang ingin datang ke Lasem, silahkan mampir ke beberapa kelenteng Lasem, yaitu di Chuan Kiong, Poan Bio, dan Kiong Bio. Di sana terdapat pahatan kisah tiga negara.